Kita masih dalam kitab Yesaya sesi keempat, yaitu dengan tema langit baru, bumi baru. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pernahkah sahabat berpikir kehidupan setelah kematian? Kemana sahabat akan pergi? Dan apa yang sudah sahabat persiapkan? Itu seharusnya menjadi perenungan kita pribadi lepas pribadi. Kita akan bahas hal tersebut lebih dalam. Ups, jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Semoga memberkati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal kitab Yesaya, di sana terkandung satu nubuatan yang menarik untuk kita pelajari. Nubuatan Yesaya tentang adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini adalah nubuatan dari kitab Yesaya. Ya. Kalau kita bicara nubuatan, itu sesuatu yang akan terjadi. Bapak Ibu, saudara harus ingat bahwa suatu nubuatan itu dimaksudkan untuk bisa saja di waktu dekat pada waktu itu disampaikan, tapi bisa juga berarti masa depan. Ada orang yang mengartikan langit baru bumi baru itu bumi yang sekarang ini direnovasi. Jadi baru katanya. Nanti kita lihat sebenarnya bumi ini atau bukan. Nah, Yesaya tentu tidak tahu maksudnya apa. Itu menyampaikan nubuatan bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Bagaimana mengartikan ini? Jadi Yesaya 65 ayat 17 dan Yesaya 66 ayat 22, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal langit dan bumi, kita harus dari awal sekali. Karena yang dipakai oleh Nabi Yesaya, istilahnya langit dan bumi juga, cuma yang baru. Nah, makanya kita lihat dulu dari Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah, dalam hal ini Elohim, teks asli kita pakai kata Elohim, menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, menciptakan di situ pakai kata bahasa Ibrani bara, saudara. Allah menciptakan bara. Pakai kata bahasa Ibrani, kata kerjanya bara, menciptakan. Langit dan bumi. Langit itu samayim, bahasa Ibrani. Samayim itu bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan surga. Bumi tentu saja bumi kita ini. Ya. Nah, yang namanya bara, kata kerja bara ini seringkali diajarkan di sekolah-sekolah teologi maupun di buku-buku bahwa bara itu menciptakan dari tidak ada bahan, tanpa bahan, dari tidak ada menjadi ada. Begitu semua ngajarnya. Tapi ternyata nggak begitu, saya teliti. Salah itu ajaran itu. Bara itu ternyata, kata kerja bara itu, di kejadian berapa ini? Kejadian 1 ayat 27. Ya. Kalau kita baca kejadian 1 ayat 27, di situ kan dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ini kalau menciptakan di sini pakai kata bara, seolah-olah menciptakan manusia tanpa bahan juga. Padahal kita tahu manusia diciptakan bahannya dari
debu tanah, tapi dihembus Roh Allah. Jadi kata bara tidak bisa diartikan tanpa bahan sama sekali, karena dipakai juga untuk memakai bahan. Cuma saya nggak tahu kenapa buku-buku teologi semua begitu ngajarnya. Ternyata tidak juga. Ini mengajar kita bahwa kalau kita belajar Alkitab, jangan terpaku pada studi kata. Oh, kata ini menurut kamus artinya ini. Jadi dalam seluruh Alkitab kalau ketemu kata ini artinya ini. Tidak. Tergantung dari konteksnya. Tergantung dari ayatnya. Makanya kalau orang udah mulai studi kata, lalu mengeneralisir, pasti salah. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana itu? Yang sekarang ini, yang di mana kita hidup. Langit dan bumi kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan heavens and earth ya. Itu sebenarnya artinya heavens itu artinya universe, jagat raya. Jadi langit atau jagat raya atau samayim itu dunia fisik. Jadi kalau kita bicara langit dan bumi, ciptaan Tuhan ini, luasnya berapa, saudara? Ternyata besarnya tidak bisa diketahui. Sejauh yang masih bisa diamati, diameter dari jagat raya itu 93 miliar tahun cahaya. Sementara kecepatan cahaya 300 juta meter per detik. Jadi 1 detik itu 300.000 kilometer. Nah ini bukan 1 detik, tapi 93 miliar tahun. Bayangkan kalau itu dikalikan, sudah tidak terbayang. Itu pun bukan diameternya. Itu adalah teknologi hari ini yang bisa meneropong. Nanti di masa depan kalau ketemu teknologi yang lebih hebat lagi, mungkin lebih jauh lagi. Artinya apa? Jagat raya ini tidak terbatas. Jadi kalau kita mengerti hal ini, bumi itu ibarat debu di dalam debu di jagat raya ini. Debu masih kegedean. Sebab bumi di jagat raya itu titik aja nggak ada. Karena saking kecilnya dibanding jagat raya ini. Ya, tetapi hebatnya, Mazmur 8 ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memperhatikannya, mengindahkannya? Manusia itu sangat disayang Tuhan. Padahal itu debu dalam debu. Bumi aja debu dalam debu, apalagi manusia. Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 26, di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengutip kisah Nuh untuk membandingkan dengan kedatangannya kelak. Coba kita baca dulu ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya. Ayat 38 dijelaskan gini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Tiba-tiba air bah itu jadi dan semuanya binasa. Nah ini begitu. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak bisa diperkirakan. Tiba-tiba hari itu Tuhan datang dan banyak yang binasa karena menolak keselamatan itu. Bahkan melawan Tuhan Yesus. Bahkan sebagian lagi menghina Tuhan Yesus. Coba salahnya apa sama kamu? Kok kamu hina? Ya, jangan saudara. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7 nanti bisa dibaca ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Langit dan bumi kita ini sudah ada sejak dulu, sejak penciptaan. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa. Bumi dulu pernah binasa orang-orangnya oleh apa? Oleh air bah. Tetapi, nah ini, perhatikan kalimat ini. Tetapi oleh firman itu juga, firman yang sama, firman Allah maksudnya, langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api. Belum kena api. Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dari kalimat ini kita tahu, dulu oleh air semua orang matinya. Sekarang lagi disimpan dari api, nggak kena api. Kan untuk apa? Untuk nanti hari penghakiman. Kena api semua, orang-orang fasik. Gitu ya. Nah,
Yang penting adalah, nah ini nih, langit dan bumi yang sekarang akan menjadi lautan api. Padahal dahulu diciptakan Tuhan begitu amat sangat baik. Adam dan Hawa ditaruh di Eden, semuanya tidak ada polusi, semua sempurna. Adam Hawa tidak bisa mati, tapi akhirnya harus menjadi lautan api. Karena manusia jatuh dalam dosa, bumi dikutuk. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti yang akan terjadi ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Itulah kiamat terakhir. Oleh api. Ada orang yang bertanya sama saya, bisa nggak ya Pak, saya naik pesawat ke bulan? Lah, bulan juga hancur, galaksi saja hancur. Mau naik pesawat apa bisa keluar dari galaksi? Hari ini kita nggak bisa keluar dari galaksi. Ya, itu pun pesawatnya dikirim tanpa awak. Coba kalau manusianya ada di situ, mati mungkin kelamaan di dalam pesawat. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita semua harus hidup. Kenapa? Karena langit dan bumi akan hancur oleh api. Itu untuk orang fasik. Makanya kita jangan hidup fasik. Makanya betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Suci, betapa suci dan salehnya itu. Dalam kalimat sederhana, bahwa seluruh hidup kita, cara hidup, perbuatan, karakter kita haruslah kudus, hidup suci, murni, sempurna untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita yang hidupnya kudus dan berkenan. Nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ini kedatangan Tuhan yang kedua kali itu namanya parousia. Ya. Itu bisa dibaca di Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, Matius 24 ayat 29 sampai 30, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Seperti waktu naik ke surga, kelihatan maksudnya. Kisah 1 ayat 11. Nah, pada waktu itu akan terjadi kebangkitan orang mati. Ingat, kebangkitan tubuh itu fisik, bukan roh. Ingat baik-baik. Bangkit itu artinya hidup lagi. Ini Bapak Ibu, nanti yang akan terjadi. Jadi, nanti pada kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang kudus akan dibangkitkan, dibawa ke langit yang baru, bumi yang baru. Sedangkan orang-orang fasik akan dibangkitkan juga, dikasih tubuh, untuk ditinggal di bumi yang akan jadi lautan api. Langit dan bumi jadi lautan api. Bapak Ibu, saudara sekalian, setelah jatuh ke dalam dosa, maka bumi ini akan menjadi lautan atau danau api. Gehenna. Neraka diterjemahkannya. Di dalam kitab Wahyu dipakai kata limnetopuros, yaitu danau api. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Alkitab dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1, yaitu penciptaan langit dan bumi. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, bumi lalu dikutuk. Nah, di zamannya Yesaya, Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mencipta langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk apa? Untuk menggantikan yang lama, digantikan yang baru. Manusianya yang lama juga binasa, hanya manusia baru yang akan lanjut ke langit baru, bumi baru, yang lahir baru maksudnya. Nah, di zamannya Petrus menegaskan sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 13, coba saya bacakan ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi ketika zamannya Petrus, zamannya Tuhan Yesus, itu masih sedang menantikan janji Allah yang menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Masih menantikan. Gitu. Jelas ya maksudnya ya.
Jadi Tuhan berjanji itu apa sih? Berjanji keselamatan. Berjanji langit yang baru, bumi yang baru. Tuhan tidak pernah berjanji tentang hal-hal yang kemewahan. Jadi jangan ada di antara kita yang klaim janji Tuhan, aku pengen tas Hermes. Yang enggak aja itu, ngawur itu. Ya, firman Tuhan itu jangan dirubah-rubah. Firman Tuhan itu tentang keselamatan, tentang surga, tentang hidup suci, tentang hidup yang benar, kerja keras, yang smart, yang cerdas. Begitu ya. Yang jadi berkat bagi sesama, jangan pelit. Semua diarahkan ke diri sendiri, jadi sesat nanti. Ya, 2 Petrus menjelaskan sekali lagi bahwa kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu Alkitab kita ditutup dengan kitab Wahyu yang menceritakan suasana di langit yang baru, bumi yang baru. Jadi Yohanes diberi penglihatan oleh Tuhan akan suasana di langit yang baru, bumi yang baru nanti. Coba kita baca ya, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, sudah nggak ada lagi. Dan laut pun tidak ada lagi. Saudara kalau baca ini jangan gini, oh nanti laut tidak ada ya Pak, di langit baru, bumi baru. Bukan itu. Ini gaya bahasa puisi. Ya, langit dan bumi sudah berlalu. Padahal bukan berlalu. Kalau berlalu kan pergi kemana gitu. Bukan. Sudah musnah. Sudah lenyap. Dan laut pun nggak ada lagi. Itu menggambarkan laut yang dulu nggak ada lagi. Di langit baru, bumi baru ada laut nggak? Ya sangat mungkin ada. Kenapa tidak? Masa tidak ada laut, tidak ada apa-apa, kosong. Aduh. Ya. Masa di surga tidak ada warna, tidak ada musik, tidak ada puji-pujian untuk Tuhan? Atau hanya puji-pujian, hanya nggak ada musiknya? Hanya pakai pakaian putih-putih, tidak bervariasi? Itu kan pengertian-pengertian lama, itu aneh-aneh begitu. Makanya banyak orang tidak pengen ke surga. Sebab dalam bayangan orang di surga nanti kita nyanyi-nyanyi pakai baju putih selama-lamanya. Paduan suara selama-lamanya. Capek. Aneh kan? Justru di surga itu sukacita. Hidup yang baru. Di kerajaan surga. Ya. Nah, coba perhatikan Alkitab kita. Progresif. Gambar besarnya jadi jelas. Arahnya kemana. Ya. Oke. Ya ini, saudara. Ayat lengkapnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di kitab Yesaya, Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Kenapa? Karena yang lama akan dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Maka bumi pun dikutuk. Kan begitu. Nah, Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Di zamannya Tuhan Yesus, Petrus menulis, sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru itu. Di kitab Wahyu, Yohanes melihat, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu, sudah musnah menjadi lautan api tadi. Nah, bagaimana sahabat? Apakah sahabat sudah menemukan jawabannya? Kemana sahabat setelah menghembuskan napas terakhir? Apakah sahabat percaya akan ke sorga atau jangan-jangan ke neraka? Menurut saya simple, jadi nggak usah khawatir begitu loh. Apabila sahabat sudah percaya Tuhan Yesus lahir baru, maka sahabat akan diselamatkan oleh juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apabila belum percaya, maka sahabat akan masuk dalam penghukuman kekal. Oleh sebab itu sahabat, mari evaluasi pertobatan kita masing-masing dengan serius. Karena apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan berdampak kepada kekekalan. Jangan berpikir bahwa selagi kita hidup ya sudah suka-suka gitu. Setelah mati ya nggak tahu kemana, terserahlah. Itu nggak boleh. Karena tragedi yang mengerikan bukanlah kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Lalu ada orang yang bilang, ya udah mengalir aja lah.
Ingat sahabat, yang mengalir itu adalah air. Dan kita bukan air, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi harus hidup dalam tujuan. Dan tujuan kita selain mempermuliakan Tuhan adalah kita bisa hidup tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Dan kita pasti masuk ke dalam Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru. Apakah sahabat percaya? Yang percaya katakan amin di kolom komentar. Lain dari itu sahabat, apabila sahabat sudah percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh lahir baru, hidup dalam Kristus, melayani Tuhan, maka kita harus menjadi alat Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan yang kita sudah terima. Dengan arti lain, kita harus memberitakan kabar baik atau firman Allah kepada siapa saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Baik itu keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, atau teman kita, atau siapa saja bahkan kita nggak kenal. Kita bisa menginjili mereka secara praktis, akademis, dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan narasumber atau menyesuaikan dengan audiens. Tapi yang jelas firman Tuhan harus diberitakan berdasarkan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadikan bangsa murid Tuhan, atau seluruh bangsa menjadi murid Kristus, dan kita membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apa yang Tuhan ajarkan, kita juga ajarkan kepada mereka. Jadi tidak bisa tinggal diam sahabat. Sebagai orang percaya kita harus berdampak kepada orang-orang yang belum beriman, belum percaya. Kita ajak, karena keselamatan itu nggak boleh diterima oleh orang percaya dengan egois. Mentang-mentang sudah diselamatkan, tidak peduli kepada orang yang belum percaya Yesus. Marilah ramai-ramai ke sorga. Marilah ramai-ramai masuk dalam pengadilan tahta Kristus. Ramai-ramai masuk ke dalam kekekalan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Sampai sekarang Tuhan sedang memakai dan akan memakai orang-orang yang mau diutus untuk memenangkan jiwa. Tapi sahabat ingat, iblis tidak akan tinggal diam untuk menghancurkan pelayanan kita, untuk menggagalkan penginjilan kita. Semakin semangat kita memberitakan Injil, maka dia semakin semangat juga untuk menghancurkan kita dengan berbagai hal. Yang intinya kita harus jatuh dalam dosa dan tidak menginjil lagi. Jadi harus waspada. Lawan iblis dengan perlengkapan senjata Allah. Lain dari itu, murnikan hati sahabat dimanapun berada dalam melayani Tuhan. Jangan sampai saat kita melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk daging kita. Ini juga bahaya. Kita harus bisa pastikan kita melayani dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, dan hanya Tuhan saja yang disenangkan. Biarlah pembahasan ini menguatkan kita, menghibur kita bahwa ada tujuan mulia. Oleh sebab itu bersemangatlah sebagai orang percaya yang masih Tuhan tugaskan di muka bumi untuk memberitakan firman-Nya. Karena ada upah yang sangat luar biasa, tidak bisa dinilai oleh apapun yang akan kita terima. Kiranya Allah damai sejahtera menyertai sahabat semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.